semuanya, aku jumpa lagi dengan aku Dewi di channelku Widi Panandana yo. Kali ini kita masih membahas tentang mata pelajaran komunikasi, membahas tentang manusia. Di sini setelah kita membahas tentang manusia, perbedaan dari manusia ya. Perbedaan dari manusia, kita bahas tentang manusia sebagai makhluk individu. Setelah itu kita bahas tentang kelebihan dari manusia. Langsung masuk ke videonya. Di sini kelebihan manusia di antara makhluk-makhluk lain ya. Kelebihan manusia yang pertama ini paling unik. Dia ini paling unik dan bentuk yang baik dan sempurna. Jadi manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain itu adalah makhluk yang paling sempurna dan paling unik ya. Jadi kita udah bahas kan unik itu apa. Unik itu berbeda dari individu. Jadi berbeda dari makhluk yang lain ya, makhluk hidup yang lain. Terus yang kedua, potensi dan kemampuan yang bisa berkembang. Jadi manusia ini memiliki potensi yang bisa dikembangkan oleh manusia ini. Jadi ini juga adalah salah satu perbedaan gitu, perbedaan dari manusia ya dengan makhluk hidup yang lain gitu. Terus yang nomor 3, dilengkapi akal dan perasaan, kehendak atau kemauan. Jadi ini kelebihan dari manusia ini dilengkapi dengan akal. Jadi manusia ini memiliki akal, teman-teman ya. Memiliki akal, memiliki perasaan. Kita kan sebagai manusia ini memiliki akal, bisa berpikir gitu, bisa merasakan sesuatu, terus bisa mengerti dan memahami juga gitu ya, memahami, memiliki kemauan gitu kan untuk berubah juga, untuk berkembang di sini juga gitu. Nomor 4 ini manusia bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Jadi manusia ini bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dia lakukan. Kenapa? Karena dia memiliki akal. Dia memiliki apa? Dia memiliki tanggung jawab ya, tanggung jawab tugas yang dia emban gitu dan segala perbuatannya gitu. Berbeda dengan ayam itu tidak memiliki tanggung jawab yang pokok gitu. Ayam sebenarnya juga, setiap makhluk hidup juga bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Tetapi manusia ini berbeda, memiliki kelebihan yang lain. Dia dibekali oleh akal, dia dibekali oleh pikiran, dia bisa berpikir gitu, mana yang baik untuk dirinya, mana yang bisa mengembangkan dirinya, mana yang tidak bisa mengembangkan dirinya. Jadi kita pun juga harus berpikir gitu, bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita tindakan gitu, perbuatan apa yang kita lakukan itu akan menjadi tanggung jawab kita sendiri gitu. Nomor 5 ini berakhlak itu maksudnya apa? Dia dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Jadi udah saya singgung tadi ya, manusia ini memiliki akhlak, manusia ini memiliki akal, manusia ini memiliki pikiran, manusia ini memiliki perasaan ya. Jadi dia ini memiliki akhlak, dia mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk untuk dirinya. Jadi kalau kita tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, berarti kita bukan manusia. Jadi kelebihan-kelebihan dari manusia ini akan menjadi keunikan ya, menjadi keunikan bagi manusia untuk dapat bertahan hidup gitu, karena persaingan sekarang ini di dalam kehidupan juga semakin ketat gitu. Dan di video ini saya Dewi ini cuma menjelaskan atau men-share, bukan bermaksud menggurui, kita sama-sama belajar. Terus sifat manusia di sini,
Sifat manusia di sini ada beberapa ya yang ditulis, tapi banyak sekali nih, kepribadian, ada sifat, ada kebiasaan, ada watak, ada temperamen, ada sikap. Kalau kepribadian ya, kepribadian ini personality bahasa Inggrisnya. Nah, kalau kepribadian ini itu adalah seluruh cara individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain atau sifat yang bisa diukur dan ditunjukkan seseorang. Jadi kepribadian ini adalah seluruh cara, jadi keseluruhan cara individu untuk bereaksi, berinteraksi sama individu-individu lain ya, yang ditunjukkan oleh sifatnya. Jadi dia kalau kita sebagai manusia, kalau bergaul dengan orang, berinteraksi dengan orang, itu adalah seluruh ya, keseluruhan kita, entah itu kita waktu menghadapi sesuatu itu atau marah ya, atau lebih kalau mengambil keputusan itu secara tergesa-gesa atau tidak, itu termasuk dari kepribadian gitu. Karena kepribadian itu merupakan seluruh reaksi dari individu gitu, personality yang ditunjukkan ke orang lain. Yang B, sifat atau bahasa Inggrisnya traits. Ini ciri perbuatan atau tingkah laku yang dipengaruhi faktor pembawa minat tubuh dan tetap stabil. Jadi di sini itu ciri perbuatan. Jadi ciri-cirinya perbuatan atau tingkah lakunya. Ya tingkah lakunya itu kayak ngapain, ciri-cirinya dia ngapain aja. Itu dipengaruhi oleh faktor pembawa. Faktor pembawa itu ada berapa ya, termasuk faktor keturunan juga gitu kan, terus minat tubuh ya, tubuhnya kita gitu juga termasuk ciri-ciri ya, dan tetap atau stabil tubuh kita. Apa tubuh kita? Yang J, kebiasaan atau habit, bahasa Inggrisnya habit. Kalau kebiasaan ini itu adalah respon yang sama dan berulang pada stimulus yang sama. Jadi respon kita menanggapi suatu hal tetapi secara berulang pada stimulus yang sama. Jadi responnya kita menanggapi sesuatu, misalnya kalau kita berespon ya, ada orang marah-marah ke kita, terus respon kita ngapain, kayak gitu. Itu juga termasuk dari kebiasaan. Kalau misalnya kebiasaan ini juga adalah respon yang sama ya, saat ada orang datang ke kita marah-marah tapi kita lebih tenang, lebih kalem menghadapinya, itu juga. Dan setiap ada orang yang marah kita tetap berpikiran jernih gitu, itu adalah satu kebiasaan yang baik gitu, yang harus kita jaga gitu, sama-sama kita jaga. Terus langsung lanjut yang di watak atau di position. Watak ini adalah kondisi jiwa yang tetap tercermin dalam kemauan dan perbuatannya. Ini ini adalah pendapat dari Kersensteiner ya, kondisi jiwa. Jadi watak itu adalah kondisi jiwa, kondisi jiwa seseorang. Dia ini wataknya itu pemarah apa enggak, pendendam apa enggak, penyabar atau apa segala macam ya. Banyak sekali watak-wataknya manusia, karena manusia itu berbeda gitu kan, berbeda tergantung dari kemauan dan perbuatannya juga. Watak ini sebenarnya juga salah satu hasil dari kebiasaan ya, kalau menurut saya salah satu hasil dari respon yang kita lakukan gitu terhadap suatu peristiwa, dan juga dipengaruhi oleh perasaannya kita gitu. Terus temperamen ini gejala dari sifat emosi individu tergantung dari faktor konstitusional dan terutama keturunan. Jadi gejala dari sifat emosi, kalau tadi watak itu adalah kondisi jiwanya, kalau temperamen itu adalah
gejala dari emosinya gitu, gejala dari emosinya. Jadi kayak gini, kalau orang marah-marah misalnya ya, kalau orang marah-marah biasanya identiknya dengan dia matanya melotot, dia matanya melotot, kupingnya panas gitu kan, wajahnya merah gitu, terus dia tidak terkontrol gitu kan. Itu juga termasuk dari temperamen gitu, terkontrol, terus sering pukul-pukul gitu, itu juga termasuk gejala. Nah, gejalanya ini dinamakan dengan temperamen. Terus lanjut ke sikap. Nah, sikap ini apa? Sikap ini tingkah laku yang dinilai dari orang lain, dari kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita melakukan sesuatu gitu kan ya, berpikir sesuatu gitu, itu dinilai dari orang lain, termasuk dari sikap. Jadi hal-hal yang dinilai orang lain ke kita ya, tingkah laku kita itu termasuk sikap. Saat kita menanggapi sesuatu itu juga termasuk dari sikap gitu. Tingkah laku kita mencerminkan dari apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan gitu kan. Itu dinilai dari orang lain, jadi kehidupan sehari-hari. Dan kebanyakan ini juga nilai dari orang lain, sudut pandang dari orang lain itu juga termasuk ya, termasuk kepercayaannya dia gitu. Entah itu sikap kita, itu misalkan sikap kita buruk ya, dari orang lain ini kita sikap kita itu buruk di anggapannya orang lain, tapi belum tentu kan ya, karena ini orang lain ini menganggap bahwa sikap yang kita lakukan atau tingkah laku yang kita lakukan itu salah gitu, makanya dia menganggap buruk. Tapi ada perbedaan gitu, setiap orang berbeda. Ada orang A itu menganggap ini adalah sikap yang baik, dan ada yang B ini adalah sikap yang buruk kayak gitu. Tergantung dari apanya, dari kepercayaan orang lain gitu, tergantung dari sudut pandang orang tersebut menilai diri kita gitu. Nah, nanti setelah video yang selanjutnya saya akan bahas tentang ciri kepribadiannya, termasuk faktornya dan hakikat dari kepribadian. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini jika video ini bermanfaat untuk kalian, dan tekan tombol tadi. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan update-update terbaru dari video-video aku. Oke, terima kasih para konco telah telah melihat dan menonton video ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Bye bye.